Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara anak kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Hanya ini yang jawab cuma 2 orang doang. Ada mau lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la ilaha illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan ya, kenikmatan yang tak terhitung, salah satunya nikmat iman Islam, dan alhamdulillah sampai saat ini ya, tahun 2021 kita masih bertahan untuk hidup, bermuajahah gitu teman-teman ya, sangat luar biasa sekali. Allah memberikan kesempatan kita untuk ketemu meskipun ya masih virtual teman-teman ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan negeri kita itu membaik gitu teman-teman. Ya khususnya untuk pemimpin kita ya, harus lebih baik lagi. Oke, tak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita ya, Nabi Muhammad SAW, yang dimana berkat beliau teman-teman memberikan perubahan-perubahan pada peradaban Islam, sehingga kita tuh berada di era revolusi 4.0 gitu kan, yang dimana kenikmatan itu yang kita rasakan saat ini gitu. Ya salah satunya ini itu ya, meskipun berjauhan antar pulau, antar kota, gitu kan, kita bisa bertatap muka gitu ya, sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih juga buat pemantik kita ya udah standby ya, sangat luar biasa. Halo, selamat malam Kak. Insya Allah ya. Apa kabar Kak, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join gitu ya. Mudah-mudahan bertambah juga nih teman-teman yang lain buat join ya. Apalagi ya? Ini kayaknya luar biasa sekali untuk temanya. Sangat luar biasa. Oke, sebelum kita next ya memulai acara ini, teman-teman don't forget ya, jangan lupa buat sediain catatan, pensil, dan buku, dan jangan lupa sediain pertanyaan nanti di akhir acara, dan jangan lupa juga teman-teman partisipasinya buat on kamera gitu teman-teman ya, biar lebih kenal gitu, lebih dekat gitu kan, udah virtual terus kalau nge-zoom suka suka ditutup aja gitu, jadi kayak ini siapa gitu, nama doang yang terpampang gitu kan. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang gitu teman-teman. Makanya partisipasinya dan dukungannya buat teman-teman pada malam hari ini ya on kamera ya. Saya akan banyak terima kasih nih kepada teman-teman yang udah on kamera, meskipun di next aja. Oke, mempersingkat waktu. Oke, thank you buat Tati Derajati ya. Halo, selamat malam Kak. Oke, Masya Allah. Coba yang lain saya mau lihat tuh aku coba bahasanya. Teman-teman enjoy aja ya, nggak usah formal gitu kan, karena kita lagi bukan sidang gitu ya, bukan sidang DPR. Ya nggak apa-apa ya. Setuju nggak? Tapi kalau mau formal juga it's okay sih. Nggak usah formal ya. Enjoy aja, karena di sini juga ruangnya diskusi gitu. Sorry teman-teman, Ana lagi pakai mau kena karena belum nyampe. Oke, yang lain ditunggu. Ana pengen lihat wajah-wajah yang soleh. Ini rata-rata akhwat ya? Nggak ada ikhwan. Solehah. Oke, mempersingkat waktu. Sekarang sudah pukul jam 8.13 menit. Kita langsung saja kepada Kak Hanifah, persilahkan. Oke, sebelumnya jazakallah khair buat Kak Nurul yang sudah membuka acaranya dengan sangat baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin kenalan dulu kali ya Kak. Kita juga belum saling kenal nih. Ya boleh. Nggak apa, enjoy aja. Ya, teman-teman sebelumnya perkenalkan. Ada yang Kak Fitri ya? Oh nggak apa-apa. Ya.
izin dia katanya nggak on kamera. Ya, labasa. Oh. Ya. Ya Kak, silakan Afwan. Perkenalkan, aku juga nggak apa-apa ya ngomongnya pakai aku. Nama saya. Biasanya aku soalnya. Aku Farah Hanifah dari mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, tapi domisilinya di Jakarta. Sekarang lagi kuliah semester akhir di program studi komunikasi penyiaran Islam. Ya, Masya Allah. Seru sekali. Coba aku mau nanya nih, Kak Nurul, boleh nggak? Kak Nurul dari mana? Tebak-tebakan dulu kita biar rame. Kayaknya sih Ya. bukan dari Jabodetabek ya? Dari mana nih? Kayaknya orang jauh sih, nggak tahu sih feeling. Wah, orang jauh. Orang mana? Tebak-tebakan aja dulu deh, biar nggak garing, ya nggak? Sukabumi, Sukabumi. Bekasi. Ada yang bilang Banten katanya. Aduh. Iya, di Banten. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal buat Kak Farah ya. Masya Allah, tabarakallah. Apa namanya? Nama saya Nurul, Kak. Dipanggilnya Nurul. Ya, saya dari STIU di Rasul Islami Al-Hikmah. Udah nggak usah tanya semester ya, nggak penting. Aslinya dari Banten, udah gitu. Cukup nggak? Oh iya. Status masih tidak. Udah. Ya. Oke, cukup ya? Iya, oke. Mungkin teman-teman yang mau perkenalan dulu terlebih dahulu, sok mangga. Oke Kak, singkat waktu acara ini saya kembalikan ke Kak Farah, dipersilahkan untuk mengulas buku pada malam hari ini. Oke. Sebelumnya ya mau share screen sama Kak Nurul aja atau gimana? Untuk insya Allah sama ini ya, Kak Hanifah. Halo Kak Hanifah. Tolong dong PPT-nya. Sudah saya kirim ya di grup. Kayaknya sama kamu sih, soalnya ini pakai HP. Oh iya, Kak Hamas ini ya, keluar ya? Ya enggak? Apa? Itu. Oh iya. Kenapa? Minta tolong PPT Kak, di-share. Mungkin sambil aja kali ya Kak, nggak apa-apa ya intro ya. Boleh. Sembari menunggu. Insya Allah ada PPT-nya teman-teman untuk gambaran aja. Sambil menyusul ya. Iya, nggak apa-apa, menyusul aja. Mungkin perkenalan tentang bukunya dulu kali ya. Kenapa? Bukunya tentang apa gitu ya? Buku yang akan diulas pada malam hari ini berjudul Reclaim Your Heart. Sebenarnya aku juga baru tahu nih. Maksudnya baru tahu, bukan memang yang udah tahu buku ini dari lama. Halo Kak. Salam kenal, Kak Rizky dari Solo. Jadi memang baru tahu juga, ternyata ada buku Reclaim Your Heart gitu. Padahal emang udah lama, itu terbitnya dari tahun 2014. Reclaim Your Heart sendiri itu ditulis sama Ustazah, sebutannya Ustazah Yasmin Mogahed. Beliau itu blasteran darah Amerika Mesir gitu. Kan ya pertama lihat itu kan memang bukunya berbahasa Inggris teman-teman. Emang beliau juga aktifnya di Amerika, cuma memang ada muka-muka Arabnya gitu, ternyata blasteran Arab Mesir gitu. Kemudian Ustazah Yasmin Mogahed ini punya latar belakang pendidikan yang satunya itu psikologi, kemudian ngambil S2-nya ini komunikasi massa di Universitas Wisconsin, apa ya namanya itu, pokoknya di Amerika. Nah, beliau ini memang fokus di bidang spiritualitas gitu, terus juga emang renungan-renungan dan sebagainya. Nah, kalau bukunya sendiri fokusnya itu kepada, bisa dibilang ya sebenarnya kayak
muhasabah gitu. Mostly memang dari awal sampai akhir tuh isinya muhasabah gitu. Tapi buat aku pribadi mungkin teman-teman sering baca buku-buku self development. Tapi aku pribadi memang kurang suka baca buku self development. Tapi untuk buku yang kali ini menurut aku beda dari buku-buku semacamnya yang lain gitu. Jadi nggak cuma sekedar buku motivasi ataupun muhasabah biasa aja. Sebelumnya juga penulisnya ini memang aktif jadi pembicara, kemudian jadi penulis di Huffington Post, dan jadi kan nggak apa-apa. Dan jadi satu-satunya pembicara perempuan di media namanya almaghrib.com. Jadi almaghrib.com itu semacam media dakwah yang aktif gitu di Amerika. Jadi kita kebayang ya gimana nih latar belakang dari penulisnya. Gitu. Mungkin sebelum mulai kepada inti-inti pembahasan dari apa sih bukunya sebenarnya sih apa sih gitu. Yang bagi aku menarik adalah buku ini kan ditulisnya sama orang barat ya istilahnya gitu. Mungkin selama ini kita seringnya baca buku-buku Islam itu ya dari orang-orang Islam atau dari gak jauh-jauh lah dari ulama-ulama dari Timur Tengah atau dari Indonesia sendiri gitu. Tapi ada yang beda ketika aku bacanya dari orang barat gitu secara gitu. Ghazul Fikr, terus program pemikiran dan sebagainya itu kan asalnya dari sana ya. Jadi bisa merasakan sendiri apa yang beliau tulis itu memang berdasarkan apa yang dia alami gitu. Berdasarkan apa yang memang pengen penulis ini sampaikan gitu ke kaum muslimin di seluruh dunia. Gitu. Coba seperti itu. Sambil menunggu ya, apa-apa deh. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih, mungkin nanti bisa di-share menyusul. Buku Reclaim Your Heart ini ada kurang lebih ada 7 pembahasan besar, 7 bab itu. Jadi pembahasan ini benar-benar runtun teman-teman gitu. Jadi mulai dari, nah iya ini bukunya. Aku nggak megang bukunya karena memang bukunya e-book. Waktu itu salah belinya malah di Gramedia Digital. Jadi seperti ini penampakan bukunya, warnanya kuning. Ada musim-musim gugurnya. Dari covernya kita bisa lihat ya. Reclaim Your Heart sendiri artinya mengambil hatimu gitu. Maksudnya mengambil kembali hatimu. Itu yang menarik sih awal lihat ini maksudnya tentang apa ya, kok judulnya juga menarik banget gitu. Kemudian gambarannya wawasan tentang duka, cinta, dan bahagia. Dan memang isinya tentang itu gitu, komprehensif banget. Masih menunggu ya, nggak apa-apa. Iya, judulnya tentang duka, bahagia gitu dan cinta. Ini pas banget ya, apalagi ini rata-rata perempuan gitu, cewek-cewek. Sebenarnya ini bisa dibaca untuk semua kalangan teman-teman. Intinya ya apa ya, yang buat mendengarkan jangan baper ya. Kan kalau aku kan lebih baper. Iya, dan ini recommended banget sih buat teman-teman semua karena kalau buku muhasabah sebenarnya lebih enak dibaca sendiri ya kayak, karena kan bisa langsung merasakan gitu. Mungkin ini pengantar aja. Jadi teman-teman tahu nih gambarannya kayak gimana sih gitu. Jadi tadi ada 7 pembahasan dan penulis ini, nah ini penampakan penulisnya namanya Ustazah Yasmin Mogahed. Teman-teman bisa cari sendiri juga di internet, banyak banget. Dan beliau juga punya website sendiri, kemudian punya jurnalnya sendiri, terus ada juga video-video ceramahnya beliau. Jadi bisa disimak dari mana aja gitu. Insya Allah banget. Dan memang kan setiap bidang itu setiap dai itu punya fokus masing-masing ya teman-teman. Kalau Ustazah Yasmin Mogahed ini memang fokus kajiannya itu lebih ke mendalam gitu. Muhasabah dan sebagainya. Boleh dilanjut aja, Kak? Nah, tadi kita udah bahas sedikit ya. Nah, pembahasan dari buku itu sendiri runtun banget, mulai dari hal yang paling sensitif atau yang paling dalam gitu ya, hati, kemudian masuk ke luka, masuk ke penderitaan, kemudian masuk sampai kepada komunitas terbesar, yaitu umat gitu. Jadi benar-benar penulis ini membawa kita itu dari mulai membahas tentang diri kita sendiri, ke dasarnya sampai ke puncaknya. Nah, buku ini dimulai dari pembahasan tentang keterikatan.
sebenarnya pembahasan sederhana teman-teman, mungkin juga nggak asing ya buat kita, apalagi kalau misalkan teman-teman di sini memang udah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan dakwah, organisasi-organisasi Islam, pasti nggak akan asing dengan apa ya, kita tuh harus berlepas diri gitu dari dunia gitu, apalagi dengan dunia itu sementara, jadi kita nggak bisa tuh apa orientasi hidupnya cuma dunia aja. Tapi ada yang menarik, bagaimana cara penulis ini menyampaikan tentang kita harus melepaskan keterikatan dari dunia itu sendiri. Nah, banyak banget kata-kata ya yang bisa kita ambil, terutama mungkin sebenarnya itu udah sering banget kita dengar gitu. Tapi reaksi yang aku berikan ya ketika baca buku ini tuh lebih kepada oh iya ya gitu, oh iya ya banyak penyadaran-penyadaran yang akhirnya baru tersadar padahal sebenarnya itu udah kita tahu sebelumnya. Nah, kalau mulai dari keterikatan, aku bacain sedikit. Kita sebagai manusia diciptakan untuk mencari, mencintai, dan memperjuangkan apa yang sempurna dan apa yang permanen. Kita diciptakan untuk mencari apa yang kekal, apa yang kekal. Dan kita itu diciptakan untuk mencintai sesuatu yang abadi gitu. Itu memang kodrat manusia pada dasarnya gitu. Sedangkan kita tahu di sisi lain kita ini hidupnya di dunia gitu. Dan secara nggak langsung banyak sekali hal-hal dunia yang membuat kita tuh terikat gitu. Ya kayak ini. Untuk kehidupan ini. Nah, rumah pertama dan yang sejati adalah surga, negeri yang sempurna sekaligus kekal. Penulis di sini menyampaikan bahwa manusia itu memang diciptakan itu untuk mencintai atau menyukai itu sesuatu yang kekal dan sempurna gitu. Sesuatu yang kekal dan sempurna. Itu memang udah kodratnya manusia gitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain kita itu tinggalnya di dunia. Dunia ini sifatnya kan sementara, nggak ada yang sempurna juga di dunia. Jadi memang nggak nyambung ketika manusia ini punya keterikatan terhadap dunia, walaupun kita tinggal di dalamnya. Nah inilah kenapa Allah tuh sudah memperingatkan bahwa kita nggak boleh, Rasulullah ya sudah memperingatkan kita nggak boleh punya penyakit wahan cinta dunia dan takut mati gitu. Karena memang nggak nyambung ketika manusia itu bergantung sama dunia gitu. Karena kodratnya kita memang diciptakan untuk mencintai atau menyukai sesuatu yang kekal dan sempurna. Ini juga kayak baru sadar ya, oh iya ya bener ya. Kenapa selama ini manusia tuh memang nggak pernah puas terhadap sesuatu, itu nyambung tuh. Karena memang kodratnya seperti itu gitu. Kemudian dari keterikatan ini, kadang ya mungkin kita merasa udah terbebas tuh dari keterikatan dunia, kayak kita nggak terlena tuh dengan materi-materi, kita nggak terlena dengan harta dan sebagainya, orientasi kita akhirat gitu. Tapi secara nggak langsung atau secara nggak sadar sebenarnya bagian dari dunia itu bukan cuma materi gitu, tapi mencakup manusia, kemudian momen dan juga emosi. Nah, misalkan kita apa ya? Kita bergantung dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Terus juga kita bergantung dengan momen. Kemudian kita mengharapkan sesuatu yang sempurna dari orang-orang di sekitar kita. Itu juga termasuk keterikatan terhadap dunia gitu. Ya kan secara nggak sadar gitu. Oh iya ya, terus emosi gitu. Kekecewaan kita sama orang lain itu tuh termasuk keterikatan kita terhadap dunia. Artinya kita belum benar-benar bebas gitu dari dunia, walaupun kita nggak terlena tuh dengan mengumpulkan harta dan sebagainya gitu, biasa aja gitu, nggak seperti orang-orang kafir gitu. Tapi kalau kita masih menggantungkan diri dari bagian-bagian dari dunia itu sendiri, artinya kita masih terikat gitu. Nah, ini semua dimulai dari keterikatan ini, karena ini yang akan apa ya, kayak pangkalnya dari segala masalah itu dari sini gitu. Makanya memang penulis itu membawa kita untuk berpikir kembali gimana sih kita memperbarui hubungan kita dengan dunia ini gitu. Bahkan ada salah satu kalimat, dunia ini kita hidup di dalamnya, tapi jangan sampai kita menjadi bagian dari dunia itu sendiri gitu. Kita cuma menjadikan dunia itu sebagai perantara aja. Gitu. Boleh di next Kak? Masih keterikatan ini. Nah, orang-orang yang membuat kita kecewa tidak dapat dipersalahkan, sama seperti gravitasi yang
tidak bisa dipersalahkan karena menjatuhkan jambangan. Kita tidak bisa menyalahkan hukum fisika ketika sebatang ranting patah karena kita bersandar padanya. Ranting tidak pernah diciptakan untuk menahan beban kita. Apa nih ya, banyak typo ini gitu. Nah, pas aku pertama kali baca ini kayak, oh iya gitu. Emang ranting tuh nggak pernah diciptakan untuk menahan beban kita, makanya dia patah gitu. Nah, itu ya. Di buku ini juga ilustrasinya itu tali yang udah rapuh. Artinya ya memang kita nggak bisa tuh bergantung, menyandarkan diri kepada sesuatu tuh yang rapuh gitu. Pada dasarnya memang dunia, momen, orang-orang di sekitar kita tuh rapuh gitu. Jadi kita nggak bisa nyalain orang kalau kita kecewa sama dia. Kita nggak bisa nyalain orang kalau kita sedih gitu karena dia. Yaitu asal dari diri kita sendiri. Pada dasarnya kayak gitu. Dari bab keterikatan ini juga sebenarnya penulis ini sebenarnya ini inti dari pembahasan buku ini gitu. Karena penulis itu benar-benar membuat kita pada akhirnya sadar bahwa pandangan kita terhadap dunia ini masih sangat klise gitu. Kemudian ada juga salah satu subbabnya yang judul dari buku ini yaitu Reclaim Your Heart, artinya menarik lagi tuh hati kita. Kenapa ya? Aku juga awalnya berpikir kenapa judulnya tuh menarik hati gitu. Apa yang harus kita ambil? Hati kita tuh diambil dari mana gitu. Ternyata hati kita itu diambil, kita menarik diri kita, menarik hati kita itu yang udah terikat sama dunia ini gitu. Dia kalau kita bersandar, kita mengharapkan sesuatu yang sempurna dari lingkungan kita, nggak ada salahnya. Kita mengharapkan sesuatu dari karir kita, mengharapkan kesempurnaan dari semua lah, inti dari bagian dunia ini artinya kita masih rapuh, masih rentan sekali jatuh. Gitu. Nah, oke. Boleh Kak di next? Nah, yang kedua setelah keterikatan, jadi ketika kita sudah sadar nih, oh ternyata emang pandangan kita terhadap dunia itu masih kayak gitu ya, gitu. Banyak banget. Tentang dunia tuh kita ternyata masih sangat-sangat, apa ya, kita menduakan Allah gitu secara nggak sadar. Nah, ketika kita sudah sadar akan itu, penulis ini membawa kita kepada pemahaman terhadap cinta gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau kita terikat itu pasti karena cinta. Karena kita cinta sama sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Cintanya bisa dalam bentuk apa aja sih. Entah kita ya keluarga, itu kan pasti kita cinta. Terus juga barang-barang yang kita punya, momen-momen, kenangan-kenangan itu kan pasti berdasarkan cinta ya. Makanya di sini dibahas gitu kenapa, apa sih cinta yang bisa membutakan kita itu. Nah, di sini penulis bilang bahwa pemujaan terhadap cinta terasa lebih dahsyat daripada penderitaan sebab cobaan hidup sebelumnya. Artinya ketika kita merasakan ketika kita memuja cinta itu itu bikin kita lebih menderita dibandingkan ketika kita menghadapi ujian-ujian lain yang lebih berat dalam hidup kita. Karena dalam bab ini juga penulis itu menceritakan kisahnya ada dua orang sepasang, Sarah dan Ahmad. Jadi Sarah ini pernah udah banyak banget nih ngalamin masalah hidup gitu, kayak hidupnya nggak mulus-mulus aja gitu. Ya pernah di penjara lah, ya keluarganya berantakan gitu. Pokoknya udah pernah ngalamin segala macam cobaan hidup gitu. Tapi ternyata yang lebih bikin dia menderita itu adalah pemujaan dia terhadap si Ahmad itu yang dia cintai gitu. Ternyata maksudnya nggak sadar ya, oh ternyata cinta itu sebegitu mengerikannya ya di samping indahnya gitu. Nah, hal itu menguasainya, tapi tidak pernah memenuhi dirinya. Jadi emang cinta itu menguasai seseorang dan itu tuh bikin kita tuh jadi terkekang gitu. Sebenarnya di penjara sama hawa nafsu. Kalau menurut Yasmin Mogahed, sebenarnya yang mengekang itu bukan cintanya, tapi hasrat gitu. Bukan cintanya yang salah, tapi hasratnya yang salah. Karena bukan biasanya ya, emang kalau misalkan kita mencintai sesuatu, pasti ada rasa pengen memiliki, gitu. Ada rasa pengen ada selalu gitu, kita pegang terus gitu. Nah, kapan yang bagian cinta?
Nah, jadi seakan-akan kita tuh mengejar sesuatu yang nggak akan pernah bisa ditangkap gitu. Ibarat kayak fata morgana di tengah padang pasir gitu. Mau kita kejar kayak apa juga memang pada yang tadi itu nggak ada. Kita nggak mengejar apapun gitu. Nah itu pemujaan terhadap cinta. Dan ini banyak banget konfliknya ketika kita sudah mencintai melebihi kecintaan kepada Allah. Karena pada dasarnya kepada jatuh cinta, Masya Allah. Berarti nggak pernah ngerasain patah hati nih kakaknya nih. Keren. Ya, karena malah ya dalam bab ini yang menarik bagi aku pribadi, selama ini sering ya kita nonton film, sinetron, apa aja deh, cerpen ataupun apa yang kisah-kisah cinta. Kadang aku sendiri merenung, emang ada ya beneran orang yang segitunya gitu terhadap cinta. Kayak hidupnya tuh semua tentang orang yang dia cinta doang. Kenapa jalan cerita dalam sebuah film itu bisa cuma tentang mereka berdua? Padahal hidup ini kan kayak ya kita kerja juga, kita pengen meraih cita-cita yang kita mau juga, atau kita punya kesibukan lain lah. Kok bisa ya bangun cintain? Kok bisa ya ada orang yang memang bener-bener hidupnya tuh tentang dia dengan orang yang dia cintai aja gitu fokusnya. Nah itu itulah yang dinamakan pemujaan terhadap cinta. Artinya dia tuh udah dipenjara gitu sama perasaan cinta itu, sama cinta terhadap dunia itu. Seakan-akan kalau bisa di itu ya digambarkan kita memandang tapi di depan kita tuh udah kabut, jadi kita nggak bakal pernah bisa melihat dengan jelas. Biasanya kan ada istilah ya cinta itu buta gitu. Nah itu seakan-akan kayak gitu gitu. Nah tapi yang lebih buruk adalah siksaan karena menaruh sesuatu di tempat yang seharusnya hanya diisi oleh Allah. Emang cinta itu memang harusnya Allah aja gitu. Artinya dunia ini kita taruh di tangan aja gitu. Dunia ini kita taruh di tangan, hatinya cukup untuk Allah aja. Ada sebenarnya penulis ini banyak banget mengisahkan tentang kejadian-kejadian yang beliau alami sendiri. Itulah menariknya gitu dari buku ini. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang beliau kasih itu sederhana banget teman-teman. Kita bisa benar-benar mencerna, oh iya ya gitu. Dari hal sekecil apapun, beliau tuh kasih itu sebagai muhasabah gitu. Bahkan ada satu perumpamaan ini bagus banget sih. Ketika kita tuh harus memandang sesuatu itu jangan dari luarnya aja. Artinya kita memandang segala sesuatu tuh harus benar-benar jelas ke dalamnya, jangan sampai kita tuh terlena dengan luarnya aja, terus kita nggak bisa tahu apa sih makna yang ada di dalamnya. Contohnya seperti ketika melihat botol yang bagus banget, kan pernah ya ada botol ya yang memang dihias bagus banget, jangan sampai kita udah terlena duluan ngeliat oh botolnya bagus ya, sampai kita nggak ngeliat tuh apa sih pesan yang ada di dalam botol itu. Kan ada ya botol yang dalamnya ada suratnya gitu. Nah karena saking terpesonanya kita sampai nggak tahu tuh apa sih pesan yang ada di dalamnya. Nah semacam itulah gitu, kira kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Boleh next Kak. Nah, barang siapa yang telah menghabiskan kehidupan untuk mencari, ketahuilah bahwa kemurnian dari segala hal dapat. Ya ampun, maaf ya, ini ada typo lagi di dalam sumber. Jika Anda mencari cinta, carilah menuju Tuhan. Artinya, satu-satunya kalau misalnya kita mau nyari cinta, ya cuma ada di Allah aja gitu. Kita nggak bisa nyari itu ke mana-mana, karena memang pada dasarnya kalau kita mengejar itu semua, nggak akan pernah dapat gitu. Kayak misalkan gini teman-teman, kadang kita tuh suka terlenanya sama karunia. Kan cinta itu sama dengan karunia Allah ya. Kita fokus pada karunia, padahal karunia itu yang ngasih kan Allah. Tapi pada akhirnya kita padahal minta sama Allah nih untuk diberikan karunia. Karunia itu pemberian. Tapi pada akhirnya kita malah fokus kepada karunia itu, padahal karunia itu adalah pemberian Allah, perantara nikmat hidup yang kita dapat untuk taat kepada Allah. Tapi akhirnya kita malah fokus ke karunia itu, ke nikmat-nikmat itu, yang akhirnya kita lupa siapa sih sebenarnya yang udah ngasih kita itu gitu. Boleh Kak di next. Nah, habis ngomongin tentang keterikatan dan cinta, kita ngomongin penderitaan. Jadi ada yang menarik di sini
ketika penulis itu bilang kehidupan itu seperti menaiki bahtera di tengah lautan gitu. Kita seringnya padahal dengar itu ya, tapi ketika aku baca kayak oh iya ya gitu. Kita mengarungi bahtera. Jadi kehidupan itu ada di lautan, kita ada di bahteranya. Tapi gimana caranya? Kita tuh sampai tujuan, tapi kita nggak sampai tenggelam gitu. Artinya emang kita nggak boleh tenggelam dalam di dunia ini kan, karena memang itu sementara. Nah, penderitaan itu mulainya tuh dari keterikatan kita terhadap dunia, kemudian dimulai juga dari kecintaan, pemujaan terhadap cinta. Nah, timbullah penderitaan. Nah, kemudian ada yang menarik di sini penulis juga membahas tentang gimana cara seorang muslim seharusnya memandang penderitaan gitu. Ternyata melihat kecil besarnya suatu ujian atau musibah itu bukan dari kecil besarnya ujian itu sendiri. Kayak misalkan ada 2 ujian gitu. Yang satunya ujian yang besar banget, misalkan kita kehilangan mobil, sama kehilangan mobil-mobilan, itu kan jauh banget ya bedanya. Tapi sama-sama kehilangan kan sebenarnya. Nah, kehilangan mobil sama mobil-mobilan itu beda level, tapi bisa punya makna yang bisa sama penyikapannya. Artinya mau besar kecil ujian yang kita punya itu bukan tergantung pada besar kecilnya ujian itu, tapi gimana ketika Allah datangkan pertolongan gitu. Jadi mau kita kalau kita kehilangan mobil-mobilan doang gitu, walaupun itu kecil, tapi kalau kita selalu bergantung sama diri kita sendiri dan nggak ada pertolongan dari Allah, itu bakalan jadi gede gitu bagi kita. Tapi sebaliknya kalau kita kehilangan mobil, walaupun mobil ya, maksudnya mobil kan mahal gitu, berharga banget. Tapi kalau ada pertolongan Allah di sana, insya Allah ujian seberat apapun itu akan jadi ringan gitu. Jadi ada penafsiran yang berbeda tentang penderitaan itu sendiri. Nah, suatu dapat menjadi buruk bila ia hanya berpegang pada dirinya sendiri dan akan menjadi baik bila hanya Allah sebagai tempat bersandar. Kemudian, kemudahan dan kesulitan adalah pada tingkat pertolongannya. Jadi, penulis di sini menyampaikan bahwa gimana cara seorang muslim menghadapi penderitaan itu adalah bukan dengan bertanya, kenapa sih Allah kasih kita ujian kayak gini gitu, kenapa sih harus kita gitu. Harusnya seorang muslim tuh nggak ngomong kayak gitu, tapi mengatakan gimana nih cara kita bisa lolos dari ujian ini gitu. Dan apa hikmah yang bisa diambil dari ujian ini. Ada juga yang menarik, jadi di bab pertama tadi sebenarnya penulis itu ada satu subjudul yang membahas tentang mengapa orang-orang saling meninggalkan. Nah, setelah berlembar-lembar baca ternyata penulis tuh nggak menjawab gitu, tapi ditimpali lagi dengan pertanyaan, apakah sesuatu yang pergi itu akan kembali? Ditimpalinya dengan pertanyaan, apakah teman-teman tahu ya kisah Musa, gimana Nabi Musa itu akhirnya dihanyutkan sama ibunya. Nah, sekarang pertanyaannya, Nabi Musa kembali nggak ke ibunya pada akhirnya? Terus Nabi Yusuf yang perjalanannya sangat panjang sampai masuk ke dalam sumur, dia kembali nggak ke ayahnya? Kemudian ada lagi kekayaan, kesehatan, anak-anak itu kembali nggak ke Nabi Ayub yang udah ngalamin penyakit bertahun-tahun gitu. Nah, itu bisa dijawab sendiri ya. Jadi ketika ada pertanyaan, apakah sesuatu yang telah hilang atau pergi itu akan kembali? Nah, itu udah dijawab nih. Gitu. Sesuatu yang pergi atau hilang itu nggak harus kembali dalam wujud seperti sebelumnya gitu. Entah dia bisa datang sekarang atau kembali nanti, entah di akhirat, terus juga bisa datang dalam bentuk yang sama persis ataupun bisa datang dalam bentuk yang jauh lebih baik. Jadi setiap kehilangan yang kita alami itu pasti akan kembali. Cuma kita yang harus bisa mencerna kembalinya itu seperti apa gitu, dalam bentuk apa dan kapan. Boleh di next, Kak. Nah, setelah memahami tentang keterikatan, kemudian pemujaan terhadap cinta, dan juga tadi penderitaan, kita masuk ke dalam penulis itu membawa kita untuk masuk ke dalam hubungan kepada Sang Pencipta, gitu. Artinya ketika kita sudah memahami
kenapa sih kita terpuruk gitu, kenapa kita jatuh gitu. Udah memahami luka yang pernah kita alami gitu. Dibawalah ke dalam apa nih solusinya gitu. Jadi rinci banget sih aku merasa dibawa ngobrol aja gitu sama penulisnya. Dan hubungan kepada Sang Pencipta. Beliau itu bilang bahwa semua itu dimulai dari sholat gitu. Sholat sebagai tolak ukur utama. Mereka yang telah terjatuh dari jalan yang lurus hanya perlu melihat kembali ke tempat ia bermula. Dan mereka akan mendapati bahwa itu dimulai dengan sholat. Hal yang sama persis akan berlaku sebaliknya. Manusia yang terlalu fokus memberi makan tubuh, tapi selalu lupa memberi makan jiwa, padahal tubuh ini akan mati, sedang jiwa yang diabaikan akan abadi. Nah ini ngena banget sih kata-kata yang terakhir. Jadi ada sebuah perumpamaan juga yang dikasih sama penulis. Banyak orang yang salah paham gitu. Ketika mau memperbaiki hidup itu akhirnya memperbaiki hidup dulu gitu. Sholatnya nanti aja gitu. Padahal seharusnya sebelum memperbaiki hidup, kalau kita udah terlanjur jatuh atau udah terlanjur jauh, terus bingung memperbaiki hidupnya mulai dari mana ya gitu. Memang harusnya dari sholatnya dulu yang utama. Karena kalau ibaratnya kalau kita memperbaiki hidup dulu tanpa memperbaiki sholat, itu ibarat kita naik motor, bensinnya udah habis. Jadi mau kita ngegas sekencang apapun, kita nggak bakalan pindah kemana-mana gitu ya kan. Kita nggak akan kemana-mana, kita tetap di situ. Secara nggak langsung seperti itu. Jadi, oh iya ya, aku baru kayak, bener ya, segala sesuatu memang harus dimulai dari sholat. Gitu. Jadi, banyak banget bisikan setan yang mengatakan bahwa, udah nggak usah gitu, udah banyak dosanya atau udah terlanjur bobrok juga gitu. Pasti bisikan setan seperti itu ada. Nah, penulis itu mengatakan bahwa jangan didengerin gitu. Artinya, itu yang akan, setan itu akan terus mentertawakan kita gitu. Setan tuh lupa bahwa ketika Nabi Adam, dia akan tertawa nih ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Tapi dia lupa bahwa setiap manusia yang jatuh dan tenggelam, itu dia bisa berenang lagi ke atas dengan membawa mutiara-mutiara. Jadi artinya ketika seseorang itu ada di titik terendahnya dia, ketika dia kembali lagi gitu, pasti dia akan membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kehidupan yang sebelumnya. Boleh di next, Kak. Kemudian di sini juga berbicara tentang perempuan, teman-teman. Ada satu, ya ini dia tentang status perempuan. Dan menariknya ya, karena ini kan ditulis oleh orang Barat sendiri, itu maksudnya. Orang yang memang benar-benar mengalami kehidupan gimana sih Amerika itu memperlakukan perempuan, gimana doktrin terhadap perempuan berkembang di sana. Nah, hari ini kita lihat bahwa perempuan itu tenggelam dalam doktrin yang palsu gitu. Kalau penulisnya cerita bahwa dia itu hidup dari kecil itu ya perempuan itu harus pakai rok mini gitu. Siapa yang paling cantik ya dia yang bisa jadi cover majalah gitu. Terus cewek-cewek yang ada di cover majalah itulah yang harus menjadi kebanggaan gitu. Dan kebebasan itu diraih dari sana. Gitu. Dan beliau cerita bahwa itu tuh semua palsu gitu. Artinya itulah yang selama ini didoktrinkan ke perempuan-perempuan, terutama waktu itu di Amerika, karena memang feminisme di sana kan tumbuhnya dari sana ya. Ketika mereka menyuarakan gitu kebebasan, tapi kebebasannya itu sebenarnya palsu. Itu cuma alat bisnis bahwa secara nggak langsung nilai perempuan itu akan terlihat dari seberapa berani dia membuka auratnya, seberapa berani dia menanggalkan rasa malunya. Nah, itulah yang terjadi di perempuan-perempuan di sana. Kemudian perjuangan untuk menyamaratakan status ya perempuan dengan laki-laki. Pada akhirnya banyak perempuan-perempuan di Amerika itu yang mereka kerja di pabrik gitu dan sebagainya karena memang pengen setara dengan laki-laki. Padahal menurut penelitian lagi, ketika diteliti, mereka lebih suka ada di rumah terus ngurus anak-anaknya gitu. Cuma sekitar 35% perempuan yang mau kerja di luar, itu pun karena punya kewajiban untuk mencari nafkah gitu.
entah dia single parent atau gimana, intinya dia punya kewajiban untuk nyari nafkah. Tapi sebenarnya kodratnya lebih suka untuk di rumah gitu, ngurus anak gitu. Memang nggak disalahkan juga kalau misalkan perempuan itu harus berkarir, tapi nggak juga seperti laki-laki ya yang harus setara. Terus juga penulis di sini membahas tentang gimana feminisme itu menenggelamkan perempuan di sana gitu. Sampai ada kejadian diimamin sama perempuan, kalau teman-teman tahu pas tahun 2004 sama Aminah Wadud, itu dia itu imam pertama, imam sholat pertama gitu. Kalau Jumat terus diimaminnya sama perempuan gitu. Gimana hancurnya peradaban kita dimulai dari perempuan. Ada di sini ada tentang status perempuan ini, ada satu halaman yang benar-benar menyentuh banget di situ. Beliau cerita bahwa secara langsung ya, kalau pernah nonton Disney kan semua pasti di sini pernah nonton Princess Disney semua dan tahu kan gimana ceritanya Disney itu membentuk apa ya paradigma bahwa perempuan itu bisa bebas, bisa punya nilai ketika dijemput sama pangeran. Ya enggak? Pasti rata-rata ceritanya gitu. Cinderella, semua pasti mereka dulunya sengsara, terus gimana mereka bisa bahagia gitu ketika ketemu sama pangeran impiannya gitu. Padahal dijelaskan lagi bahwa ya perempuan itu bisa bernilai tanpa harus nunggu dijemput sama pangeran gitu kan ya. Tapi secara nggak langsung itu jadi pola pikir di sana. Ternyata memandang perempuan itu juga bilangnya kebebasan ya, tapi secara nggak langsung memandang perempuan juga serendah itu gitu. Padahal dalam Islam semuanya sudah dimuliakan dengan posisinya masing-masing. Jadi kalau ada kalimat penulis yang menyentuh banget, kalau misalkan ada yang menyuarakan kebebasan itu untuk perempuan, kamu cukup tersenyum dan menjawab tidak terima kasih. Gitu. Jadi itu tawaran-tawaran palsu, kebebasan palsu. Boleh di next, Kak? Sini. Sebagai perempuan muslim, kita telah dibebaskan dari perbudakan terselubung ini. Kita tidak membutuhkan standar kecantikan atau fashion dari masyarakat untuk membentuk nilai diri kita. Kita tidak perlu menjadi seperti laki-laki agar dihargai, dan kita tidak perlu menunggu seorang pangeran untuk menyelamatkan atau menyempurnakan kita. Nilai, kehormatan, keselamatan, dan kesempurnaan kita terletak bukan dalam perbudakan semacam itu, namun dalam penghambaan terhadap Allah. Nah, kalau dari kalimat ini, yang aku dapat ini adalah sebuah kebebasan yang sebenarnya gitu. Artinya kita itu bebas dari perbudakan kalau kita ya bisa hanya menjadikan Allah itu sebagai sesembahan gitu. Kan secara nggak langsung ya, sekarang itu ngikutin mode tren terbaru, ngikutin fashion terbaru gitu. Itu kan artinya kita diperbudak sama mereka, kita dikendalikan gitu. Kita boleh mengendalikan dunia, tapi jangan sampai dunia itu mengendalikan kita. Kita boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia yang memiliki kita. Gitu kata penulisnya. Jadi, banyak banget nih yang salah gitu. Menganggap bahwa mengikuti tren, terus juga mengikuti arus globalisasi, arus pergaulan dan arus teknologi sekarang itu udah paling keren lah gitu. Padahal itu secara nggak langsung kita tuh dikendalikan sama mereka. Ya enggak? Nah, itulah yang disebut dengan perbudakan gitu. Kita dikendalikan, ada tren kecantikan terbaru apa nih, terus kita pengen ikutan gitu. Artinya kan kita dikendalikan ya, padahal kita harusnya bisa menciptakan itu sendiri. Dan kita punya nilai itu sendiri gitu. Menilainya sendiri tanpa harus mengikuti standar orang lain. Apalagi standar orang kafir. Boleh di next, Kak? Seperti yang tadi di awal sampaikan bahwa penulis ini mencakup banyak sekali bahasan di buku ini, mulai dari dasarnya ya, maksudnya dari dalam diri kita masing-masing, kemudian sampai ke struktur tertinggi yaitu tentang umat. Nah, beliau di sini membahas bahwa apa yang sampai saat ini kita masih ngerasain itu kan tentang pengelompokannya itu dimulai dari Barat gitu, ketika Barat itu mendoktrin pemikiran-pemikiran bahwa Islam itu jadi kotak-kotakan dengan istilah ekstremis lah, radikalis lah, Islam imigran, Islam intinya jangan menjadi seorang muslim yang terlalu islamis lah, bilangnya kayak gitu. Kalau kata Yasmin Mogahir, ini beliau bilang, ini tuh seakan-akan ngomong orang Amerika tuh jangan terlalu Amerika gitu.
kan gak bisa ya, maksudnya ya orang Amerika udah pasti gitu. Ya kalau kita seorang muslim ya udah pasti kita Islamis, kan harusnya kayak gitu. Nggak ada sebutan jangan terjadi muslim yang terlalu Islamis gitu. Jadi jangan termakan dengan isu-isu mengotak-kotakan. Jadi kalau misalkan penulis ini ditanya, ada satu ini ya, biodata beliau. Aku dapat dari salah satu blog gitu. Ada formatnya Islamnya Islam apa, terus tidak ada Islam apa-apa. Ya muslim katanya gitu. Gak ada muslim ini, gak ada muslim ini gitu. Seorang muslim ya muslim aja gitu. Gak ada sebutan-sebutan lain. Jadi coba untuk apa sih menatakan bahwa nggak ada tuh Islam itu dikotak-kotakan gitu, mengembalikan umat itu kepada kesatuan. Slide terakhir Kak. Alhamdulillah ini dalil yang mungkin kita sering banget lihat ya teman-teman. Pasti kita semua udah tahu deh tentang kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Nah, secara nggak langsung kenapa aku meletakkan dalil ini, karena memang ini secara nggak langsung mencakup isi buku tersebut. Bahwa penulis itu sebenarnya cuma mau nyampein jangan sampai kita tuh dikuasain sama dunia gitu. Ada satu kata-kata beliau bilang, kenapa kita harus naruh dunia itu di tangan bukan di hati, karena ketika suatu hari Allah mau ngambil, ya sedihnya atau sakitnya cuma di tangan gitu, bukan sakitnya di hati. Kan kalau sakit di tangan lebih mudah menyembuhkan lukanya daripada di hati. Jadi simple, buku yang sangat menyentuh menurut aku pribadi, dan ada juga dari struktur bahasanya. Di bab-bab awal itu beliau banyak menceritakan tentang kejadian yang beliau alami sendiri gitu, makanya beliau tuh menggunakan bahasa saya dan Anda gitu. Saya dan Anda, saya itu mengalami kayak gini, dan Anda jangan gini. Jadi secara nggak langsung itu penegasan gitu ya, penegasan nasihat yang tegas gitu. Kemudian ke pembahasan semakin ke belakang tentang perempuan, terus tentang umat itu lebih kepada bahasanya ke kita gitu. Jadi seakan-akan setelah ngobrol nih, setelah frekuensinya udah sama, pemikiran udah sama, baru kita sama ini apa nih yang harus kita lakukan itu bersama-sama. Jadi pas banget sih untuk bahasanya dan sebagainya gitu. Jadi ini recommended banget untuk teman-teman baca langsung bukunya. Jadi itu aja ya Kak, panjang nih kayaknya aku ngomong. Masya Allah, luar biasa ya. Sangat membuka hati banget. Lebih membuka pikiran sih. Kalau membuka hati kayaknya jangan dulu ya. Beda urusan. Nah ini akhwat semua kan. Santuy ya teman-teman. Oke, apa namanya? Bukunya Reclaim Your Heart ya. Rebut kembali hatimu. Lebih gitu kan artinya kan ya. Rebut kembali hatimu. Itu apa ya? Kebetulan teman-teman sebenarnya anak pribadi sih baru tahu ya. Dan kemarin juga alhamdulillah sedikit dikasih review ya, Ana baca lah sedikit. Dan itu tuh apa nih? Teh Apuan izin ke apa nih? Oh ya, Izin. Izin dulu. Oke, benar ya, next lagi. Apa namanya? Dari buku ini, Reclaim Your Heart ini gitu itu gimana sih bahasanya? Ya aja. Apa memberikan apa ya? Wawasan gitu kan, mencerahkan. Ya, salah satu tadi yang Kak Farah sampaikan ya tentang cinta, tentang duka dan bahagia dalam intinya apa ya sih kehidupan kita dalam sehari-hari gitu kan. Nah, dalam buku ini juga teman-teman maksudnya ini sekilas yang Anda baca ya Kak ya. Mungkin anak sedikit ini gitu kan. Nah, dari buku ini Reclaim Your Heart ini apa ya? Kayak bukan hanya sekedar seleb-seleb gitu doang kan, tapi kayak memandu perjalanan kayak hati ya, yang dimana yang berbalut dalam problem-problem kehidupan gitu kan. Terus tentang apa yang harus kita lakukan gitu ketika kita terjebak dalam badai kehidupan gitu kan. Terus tentang menjaga hati agar hati kita itu kayak nggak tidak tenggelam dalam samudra dunia gitu. Kalau anak pribadi sih kayak bacanya emang gitu ya, maksudnya bahasanya lebih ini ya, apa ya, mudah dipahami, mudah diresapi dan enak gitu, enjoy gitu kan. Dan itu nyerap banget gitu kan. Dan kita ketika nyampein kayaknya nggak berat juga ya. Gitu Iya. teman-teman.
Terus apa ya, buku ini juga apa sih, tentang kayak lebih tentang harapan ya kan, tentang penguatan, tentang kayak pembaruan diri, benar nggak ya? Itu lebih Iya, ke situ kalau Anda lihat sih gitu ya. Terus setiap apa ya, kayak setiap hati itu kayak disampaikan tadi ya, tentang apa ya, tentang hati ya, ada penyembuhan itu, setiap itu rasa sakit pasti ada obatnya gitu kan. Ya yang tadi sebut juga ya, tentang momen yang diciptakan kayak membawa kita lebih apa ya, dekat kepada perubahan, kayak gitu kan. Nah, dalam buku ini juga teman-teman apa ya, cerita tentang menemukan ketika semuanya berhenti gitu kan. Terus ketika kita berhenti nih kita kan, terus tiba-tiba kita akan memulai lagi. Nah, kita juga kayak ngerasa kayak insecure aja gitu kan. Gue maaf ya, bahasanya ya. Gue mulai dari mana lagi nih gitu kan. Tanpa benar. ini ada yang ngechat, izin dulu. Oke. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ada keperluan yang lain ya. Kayak gitu teman-teman ya. Tentang apa ya, buku ini juga menceritakan tentang kebangkitan untuk diri kita sendiri gitu kan, untuk menjadi lebih baik, lebih benar, lebih bebas, itu dengan versi kita 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 sendiri gitu kan. Kalau Ana ini sih, Ana juga kemarin makasih banget udah dikasih ya, jadi bisa pretel-pretel dikit bacanya gitu. Nah teman-teman, tentang kekecewaan yang telah disampaikan Kak Parah tadi, banyak kita tuh terjebak oleh rasa kecewa ya, rasa kekecewaan yang berulang-ulang gitu teman-teman ya, di mana kekecewaan ini apa ya, ya pokoknya nggak bisa dirasakan ya rasa kecewa itu ya, ketika kita ini kita juga ketika ketika kita merasakan kekecewaan itu juga kayak orang kebingungan lah, ini kenapa sih rasa kecewa bisa terulang-ulang kembali gitu kan, kayak gitu teman-teman. Dan buku ini juga tentang pembebasan hati gitu kan, dari perbudakan ya keduniaan yang tadi yang telah Kak Para sampaikan teman-teman ya, tentang melepaskan diri dari jebak-jebakan kehidupan gitu teman-teman. Dan buku ini juga memberikan perspektif baru tentang cinta, kehilangan, kebahagiaan, dan rasa sakit. Bahasanya aku suka ini loh Kak, seriusan. Bahasanya aku suka banget. Sebenarnya aku belum pernah baca. Aku bacanya kemarin yang Kak Farah review, ya dikit dong itu juga gitu lah. Cuman aku ngasih kesimpulan aja dari review kemarin tuh kan. Jadi gitu ya. Dan lebih apa yang aku ambil dalam buku ini, mengajarkan kita harus menjadi apa ya? Mengajar kita bagaimana menjalani kehidupan tanpa tanpa kita tuh harus menjadi budaknya dunia gitu ya, kayak menjadi budaknya kehidupan gitu kan. Karena salah satu buku ini juga apa ya, salah satu panduan untuk melindungi harta yang paling berharga, yaitu hati teman-teman. Makanya kan kalau kata pepatah, hati itu mahal, ya nggak sih? Iya. Ketika kita, ya makanya teman-teman, dan bisa diistilahkan gini, apa ya, ketika kita mendebak hati seseorang, ada yang pokoknya juga, kita nggak bakal bisa nebak hati, karena hati itu tempatnya Allah. Itu teman-teman. Iya benar. Gitu ya Kak, bener nggak ya? Bahasanya bucin. Jadi Bahasanya bucin. iya, karena memang bahasanya itu benar-benar panduan sih. Kalau waktu aku baca ya, maksudnya memang lagi bukan di saat lagi merasa seperti itu gitu. Nah itu menurut aku apa ya, bisa jadi teman ketika nanti kita ada di posisi itu. Terus juga sebagai persiapan sih, kayak oh kayak gitu ya kalau kita nanti terluka atau jatuh ke dasar yang titik terendah gitu. Tapi itu akan sangat-sangat menyentuh juga buat orang yang memang lagi ngerasain itu, bisa jadi teman, istilahnya buku itu jadi teman gitu loh. Ya. Kalau aku pribadi sih ya, Macam sedikit tadi, bukan tadi sih, kemarin nih, baru kemarin aja baca reviewnya, seakan-akan kita tuh kayak speak up dengan buku itu gitu. Seakan-akan kita ada di mentoring. Ya nggak sih? Bener nggak? Kalau aku sih gitu ngerasain. Bener, iya loh, dituntun banget.
kita aku kayak ngerasa Dari aku awal. berbicara gitu. Aku berbicara dengan seseorang tanpa ada orangnya gitu kan. Gitu sih. Keren ya penulisnya. Iya, karena memang testimoni dari maksudnya ada ya orang-orang yang di halaman pertama itu emang merasa dituntun gitu. Karena beliau juga menyampaikan yang gitu. Itu relate banget nih dari hal-hal kecil yang beliau alami di sekitarnya, bahkan kayak ngeliat kejadian. Ada, oh ya, tadi aku lupa ngeritain satu, boleh ya, Kak? Boleh. Ini kejadian sebenarnya sederhana banget. Beliau itu waktu itu punya anak umur 4 tahun gitu. Anaknya Iya, itu keluar dari mobil dan pengen nutup pintu mobilnya sendiri gitu. Cuma kan beliau tahu nih, kalau tadinya mau dibiarin aja gitu nutup mobil sendiri, tapi dia tahu kalau misalkan dibiarin dia nutup mobil sendiri, anak umur 4 tahun pasti dia bakalan entah kejepit kah atau kejedot kah dan kayak gitu lah sebagainya. Akhirnya kan anaknya diangkat tuh digendong, tapi anaknya nangis-nangis kan. Jadi biasalah gimana anak kecil sih dilarang sesuatu nangis. Nah, akhirnya dari situ aja tuh bisa jadi apa ya, muhasabah gitu buat dia. Itu ya kayak gitu ya, manusia juga kayak gitu. Misalkan ada sesuatu yang Allah ambil dari kita, terus kita nangis meraung-raung, kecewa, sedih. Padahal itu sesuatunya itu adalah untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk gitu. Tapi kita yang cuma lebih nggak buruk. tahu aja, makanya kita nangis. Iya. Makanya apa ya? Belajarnya ini kembali kepada sistem agama sih sebenarnya, bagaimana kita tuh belajar ikhlas ya kan, bagaimana kita belajar harus kayak bertahan hidup ketika memang banyak cobaan gitu teman-teman kan, karena apa ya, sifat manusia itu pada dasarnya suka mengeluh ya, bahkan sudah tercantumkan dalam surat apa Al-Ma'arij ayat 19 gitu kan, yang ayatnya innal insana khuliqa halu'a gitu kan, kayak sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh gitu. Jadi sebenarnya kalau manusia itu mengeluh sih wajar. Tapi apa tuh? Aduh lupa lagi nih ayat yang. Oh ya intinya Allah juga ngasih semangat ketika kita mengeluh dan Allah ngasih semangat lagi kan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah gitu kan. Nah itu kan motivasi banget ya. Mungkin sebagian orang tidak memahami itu gitu. Makanya sebenarnya apa ya pentingnya kita ini kembali kepada jalur kita harus melakukan kegiatan lagi untuk lebih terbuka buat semuanya, bukan hanya kepentingan kita pribadi tapi untuk semuanya gitu ya kan, kembali lagi kita harus berdakwah itu. Oke teman-teman, itulah yang disampaikan Kak Farah, bedah bukunya ya. Itu udah habis belum Kak? Maksudnya dari bab berapa? Bab 1 sampai semuanya? Iya, itu dari awal sampai akhir. Ada terakhir tuh cuma tentang puisi-puisi aja sih. Wah, harusnya ditulis nih biar pada kelapak-kelapak yang denger. Iya tadi udah tulis aku. Ini kayak ternyata udah kebanyakan deh slide-nya. Jadi nggak apa-apa gitu. Dan di setiap bab itu juga kayak ada sub-bab gitu loh Kak. Jadi lebih banyak banget sih sebenarnya bahasan. Iya ya. Banget. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, next ya di sini kita membuka forum pertanyaan, diskusi atau tambahan gitu teman. Kayaknya saya pikir ini kayak yang ramai kita doang antara pemantik dan moderator gitu. Oke, kembali kepada teman-teman sahabat-sahabat literasi rumah aja dipersilahkan. Oke teman-teman, silahkan teman-teman. Ya yang mau diskusi, bertanya gitu teman-teman ya. Yuk, ditunggu. Udah kayak ini ya, apa namanya? Kendek. Terminal. Ya, ini benar kita berdua. Yang lainnya ya mungkin ada yang mau. Iya, diskusi, bertanya, bertambah. Iya aku kalau mau beli bukunya bukunya standar sih nggak mahal. Aku kalau beli yang e-book itu sekitar 30 ribuan gitu. Paling kalau misalkan beli buku yang fisiknya sekitar 50 ribuan. Jadi teman-teman bisa, kalau mau e-book juga nggak apa-apa, cuma baca di HP. Di Gramedia digital itu enak sih bacanya. Itu berapa tuh? Kalau di online kan antara 83, 85 atau 100 sih ya? Gitu ya. Kalau Ya. di e-book cuma 29 sih Kak, aku kemarin beli. Ya hitungannya 30 ribu lah ya. Oh iya. Iya. Kalau di Iya. online tuh
Iya, jauh banget ya. Awalnya makanya pas lihat bukunya, ini kan buku terjemahan gitu. Awalnya juga kayak, terjemahan mah gimana sih bahasanya, takutnya nggak bagus kan gitu. Iya. Makanya, tapi kok review orang-orang bagus, akhirnya beli. Nah, beli gitu murah. Nah, aku salah, ternyata itu ibu pantesan aja gitu murah. Ternyata aslinya Oh mahal. iya, iya. Lumayan lah gitu. Oh. Ini teman-teman masih ngantuk apa gimana ya? Udah jam 1, jam 9. Mungkin mereka merasa kita didongengkan kali ya. Iya loh, ini kayak didongengin. Itu pembahasan hati. Iya. Teman-teman ya bisa lah tanya atau diskusi tentang hati, tentang ya mungkin sharing-sharing teman-teman. Apa forumnya nggak terlalu formal banget kok. Iya. Silahkan lah kepada teman-teman. Karena kita udah kayaknya cukup ya. Iya, ini udah panjang ini, kita ngomong udah panjang kayaknya. Ngomong panjang, kita paling rame antara moderator dan pemantik. Sekarang gantian nih bagian teman-temannya yang mungkin diskusi atau sharing-sharing gitu, teman-teman. Dipersilahkan. Oke, ada yang bertanya nih, gimana sih ini Kak Nurhanifah Hasibuan? Wah, Medan nih. Bentar, aku bacain ya. Bacakan. Bentar, aku bacakan dulu. Nah, ini udah banyak yang chat ya ternyata, Masya Allah. Bentar, aku boleh baca-baca. Restu, udah tahu juga Kak, karena belum pernah jatuh cinta katanya. Aku bacain apa gimana nih? Mungkin kita baca aja dulu ya. Iya. Kak Frogi Afrianto, jatuh cinta, bangun cinta aja guys. Duh, kalau bucin tuh ya, restu apa nih, restu orang tua. OTW berumah tangga kalau gitu Kak. Ya kalau ini untuk pemantiknya. Kalau udah ada calonnya gitu ya, kayak Kak Parah ya. Pak Prayogi juga nih, Afrianto. Kayaknya semangat banget nih. Betul-betul guys. Oke, dari Kak Tati Derajati, Teteh Afwan izin on cam. Oh, yang tadi nih. Masya Allah. Mana sih pertanyaan tadi? Kak Hanifah ya. Kak Hanifah, gimana sih cara jatuh cinta? Wah, cara jatuh cinta. Janganlah sakit kalau Iya, kalau udah jatuh cinta nggak ada obat. Obatnya ya harus milih lagi. Susah iya, kalau harus tetekin. gak ada obat. Karena kalau cita-cita tuh apa ya, bikin pikiran tuh kayaknya nggak jernih deh. Aku pernah yang ngobrol sama temen, ini jadi info nih, ngobrol sama seorang temen, dia baru putus dari pacarnya, dia memang pacaran gitu maksudnya, terus baru putus dari pacarnya, terus tiba-tiba jadi pinter gitu. Pas lagi diskusi pinter, terus aku bilang, lo ternyata pinter ya gitu. Iya, emang gara-gara bucin jadi bikin bodoh, kata dia gitu. Jadi itu cara nggak langsung ini. Iya. Gitu. Betul-betul. Pacaran ya? Iya, kalau itu pacaran. Mending jomblo dulu aja. Ya nggak sih? Kenapa? Masa kalau udah nikah pun gitu ya, masa suami istri juga nggak bisa kita apa ya, cuma sama dia doang gitu artinya. Iya. Makanya iya, itu kan kita bergantung ya, sama aja. Kita bergantung sepenuhnya dong. Sebenarnya gini sih, kan apa ya? Jodoh itu apa kalimatnya? Jodoh itu saya ingat kata-kata ini. Apa sih katanya? Pokoknya intinya kalau kita ingin jodoh dengan siapa gitu ya. Tapi yang namanya cinta misalnya nih kita menikah dengan gitu kan. Menikah dengan seseorang gitu kan. Tapi nggak semuanya, misalkan nih, apa gimana ya contohnya? Gimana? Banyak kecengengesan lagi ya sebenarnya. Jadi gini, ketika kita menikah dengan seseorang gitu kan, itu nggak semuanya misalnya kalau udah rumah tangga, udah suami istri, otomatis apa yang dia punya dari istri pun suami itu udah jadi kebersamaan kan, ya kan. Nah, ada satu teman-teman yang nggak menjadi kebersamaan, yaitu cinta. Cinta itu karena salah satu cinta itu takdir, dan itu akan ditentukan oleh
Tuhan kita. Itu ada kata-kata dari situ, apa tuh, lupa gitu bukunya apa ya, itu tentang kayak cinta filsafat gitu deh pokoknya. Kak, bentar ya, ini aku mau baca yang tadi kayaknya belum lengkap. Gimana sih cara jatuh cinta yang benar kepada manusia menurut syariah? Ya udah, nikah. Tanpa sebut nama, katanya jodoh itu cerminan kita. Tanpa sebut nama, ya udah, cinta dalam diam berarti. Oh, maksudnya doa gitu ya, tanpa sebut nama. Gitu ya? Pokoknya mencintai seseorang dalam bentuk syariah gitu, bentuk syar'i. Oh, ya udah. Kita dalam nikah. Ya udah suka aja gitu. Ya kalau dari tips dari aku sih udah suka aja. Kalau saran aku pribadi nih teman-teman ya. Oh, kok jadi aku yang ini ya? Apa Kak? Apa ya? Tadi apa sih? Bagaimana? Kan jadi lupa aja. Ya Allah, emang ya bener kata hadis, ternyata kita ketawa terbahak-bahak bisa menghilangkan ingatan. Intinya cinta itu yang gimana sih cara mencintai seseorang dengan syar'i? Ya cinta dalam diam gitu kan. Ya bentuk untuk rasa memiliki gimana? Ya menikah gitu kan. Apa ya? Aduh, Iya sih Kak, gitu aja sebenarnya. Nggak ada ininya, nggak ada sesuatu yang harus dilakukan gitu menurut aku. Kecuali memang udah siap ada jalannya ya, selama udah ada jalan mah. Cuma kalau misalkan memang belum ada kemungkinan untuk ke sana, ya udah nggak perlu ditanggapin. Iya. bener. Maksudnya cinta itu ya udah wajar, udah fitrah, ya udah gitu. Artinya alhamdulillah ya Allah, itu tuh karunia dari Allah gitu. Nggak harus disyukuri. Kita normal ya kan. Tapi ya udah nggak lantas harus di gimana gini sih. Karena memang apalagi kalau dalam doa ya. Waktu itu pernah dapet dengar ceramahnya Ustaz Salim Afilah. Kalau doa itu memang kita nggak perlu detail menyebutkan apa ya nama itu, karena bisa jadi Allah tuh menyiapkan yang lebih baik atau yang paling tepat buat kita gitu. Bisa jadi kalau misalkan kita dikasih yang kita mau ternyata kurang tepat gitu. Yang baik. Oh ya Kak, yang tadi kan dia bilang jodoh itu cerminan diri kita sendiri. Kalau menurut Kak Farah apa nih? Iya, kayak gitu. Aku soalnya baru dengar, ya aku juga belum mendapatkan jodoh. Tapi pernah kemarin dengar dari teman yang memang baru nikah, beliau bilang kayak gitu kayak, iya ternyata benar ya, maksudnya jodoh itu cerminan diri ya, karena dia merasakan itu yang sama banget gitu dari diri, gitu. Sama banget gitu, artinya ya karakter kita kayak gimana, dia kayak gimana gitu. Ada lah yang sama, walaupun ada pasti perbedaannya yang bisa saling melengkapi. Tapi mostly sebenarnya sama, iya benar. Kita dapat yang sesuai sama kebiasaan kita sehari-hari, gimana kita suka apa. Iya, benar. Ya, itu juga sempat pernah baca juga ya. Oh, dalam Islam itu apa ya? Kita kok kayak ada gini loh. Jodoh itu ada, kalau menurut Islam itu ada ini. Ada persamaan dalam watak kita gitu. Terus dalam apa ya? Kesehari-harian kita. Terus apa lagi ya? Iya, Intinya apa yang kita lakukan ya itu sih. Lagi blank banget nih. Jadi ngomongin jodoh ya, itu bukunya nggak tentang jodoh loh. Cuma ada satu bagian. Ya, nih pertanyaannya nih, wah, aduh, bikin udah, mestinya ini kan para jomblo kan, jadi kayak bahas yang lain guys. Jatuh cinta ya, tentang jatuh cinta gimana ya, kita kalau ngebahas tentang cinta ya pasti orang berspektifnya, berpikirnya itu ya kita mencintai seseorang gitu, padahal guys gitu, enggak, cinta itu enggak seharusnya, maksudnya enggak menjadikan patokan bahwa kita tuh kayak aku mencintai dia gitu. Yang tadi Kak Farah bilang bahwa kita tuh kayak bisa jadi kita mencintai keluarga kita misalkan kita memiliki apa yang kita suka, kita udah sayang banget ya, misalkan kayak contohnya kita suka sama dengan kayak suka sama dengan gimana sih kalimatnya? Ya kita kayak suka sama kucing gitu. Gimana sih kalau udah ini kucing kalau udah hilang karena udah hilang, apa yang kita ini?
misalnya karena sayang kan, karena udah terlanjur sayang sama kucing, itu hewan loh bukan manusia, bilang kayak gitu. Ya karena cinta itulah yang bikin kita tuh ya tadi budak, menjadi budak. Intinya jangan dikuasain ya, kita yang harus bisa menguasain sesuatu gitu. Harus enjoy aja teman-teman ya. Ya emang sih dengan apalagi apa ya, sebenarnya miris ya, kita kembali kepada perempuan gitu kan, yang tadi bilang bahwa emang sih feminis itu banyaknya di daerah Amerika ya, di Amerika. Iya, karena kenapa mereka minta, jadi orang-orang Amerika, perempuan orang-orang Amerika ini kayak lebih ini loh, kayak mereka meminta untuk mau apa ya, kemerdekaannya. Karena kenapa? Di Amerika mungkin ini apa, perempuan itu masih, makanya nggak ada dasar Islam, nggak ada dasar tentang syariah ya gitu. Jadi apa? Mereka tuh kayak dilecehkan gitu setiap hari gitu. Itu karena beritanya tahun 2010 bahwa setiap detik, 5 detik lah, itu hampir 10 wanita yang ya gitu ya dilecehkan. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Dan kembali lagi teman-teman, kita tentang wanita. Jadi wanita itu kalau menurut anak pribadi gitu kan, selagi kita menjaga diri kita, memperbaiki diri kita, dan kita melekatkan cinta itu di hati kita, yaitu Allah gitu. Kita mencintai Allah. Ketika kita mencintai Allah, maka manusia pun akan mencintai diri kita. Dan teman-teman, kenapa apa ya, perempuan kayak minta kemerdekaan gitu kan? Karena mungkin mereka yang ini yang meminta apa sih kalau apa ya, kepikiran mereka perempuan kalau udah nikah kan paling ya cuci gitu, apa kayak di dapur, di kasur, kayak itu bahasanya ya, kayak di kasur, di terus kayak ya gitulah, teman-teman cuma kayak gitu doang. Cuman kalau kita berpikir lebih jernih lagi, lebih kayak punya ilmu dasar lagi gitu, kodratnya perempuan itu apa sih ya, paling melahirkan, menyusui, terus ada 3 teman-teman, apa tuh nggak? Menstruasi. Nah, itu kan teman-teman ya. Iya. Bahas-bahas kayak intinya intinya gini teman-teman, kita menjadi wanita karir itu boleh, bisa, tapi dengan batas-batasan syariah gitu teman-teman. Dan kita kembali pada cinta itu hati gitu kan, kepada hati kita nih. Selagi kita menjaga diri kita, kemanapun kita pergi gitu kan, kemanapun kita apa namanya, intinya melangkah jauh gitu kan, bahkan misalkan kita ke kota di mana kota itu emang udah bobrok gitu kan, tapi kalau kita melekatkan cinta kita, misalnya melekatkan Allah dan kita menjaga diri kita, insya Allah gitu kan, itu di samping kita malaikat gitu, teman-teman. Dan ini kisah nyata, anak dulu 2 tahun di 2010 jadi ada kisah di mana kalau nggak salah orang Indonesia deh, pokoknya dia niat untuk pergi ke Amerika. Sedangkan waktu itu di Amerika tahun 2010 nggak salah teman-teman ya. Kayak lagi booming-boomingnya perempuan itu hina, sangat hina banget gitu teman-teman. Jadi kayak setiap malam itu pasti ada aja 3 orang, 5 orang perempuan dilecehkan kan teman-teman. Jadi ada 2 wanita yang dimana apa namanya, dia berkerudung, yang satunya yang enggak lah kayak gitu kan. Nah, setiap gang-gang kecil di Amerika itu dia biasanya banyak tongkrongan ya orang-orang yang cari mangsa gitu kan. Dan kebetulan jadi yang si Ahwat ini emang sebenarnya dengan niat dia yang baik, dan alhamdulillah gitu kan. Jadi pertama dia pulang ya kan. Dia pulang dari kuliah misalkan kayak gitu kan. Yang satu perempuannya pulang dari ya klub-klub malam lah gitu kan. Mungkin dia baru berjalan. Jadi yang pertama pulang adalah si perempuan ini gitu kan. Ketika dia jalan gitu kan, itu kayak apa ya, preman-preman itu bukannya mendekat tapi mereka menjauh gitu. Kayak gitu kan. Jadi sebenarnya perempuan itu kayak aku takut banget kalau ada jalan ke situ, padahal kayak misalnya nggak ada jalan lagi buat balik ke rumah gitu, emang jalan situ, sedangkan di jalan itu suka ada ya gitu ya, kayak bisa begal lah, itulah gitulah gitu kan. Nah ini kembali kepada keduanya, perempuan yang kedua yang nggak kerudung gitu teman-teman.
eh, apa namanya, dia pulang dari mungkin pulang dari klub malam atau apa gitu ya, karena berpakaiannya yang mungkin menarik laki-laki ya gitu, apa namanya ya, dia diperlakukan seperti itu. Pada akhirnya si geng-geng ini ya, preman ini kayak masuk penjara, dan si perempuan yang pakai kerudung itu kayak nanya, kok kamu pas saya lewat kayak kenapa enggak, ibaratnya kayak enggak ngegoda, enggak ini gitu kan, padahal saya dekat dengan diri kalian, bilang kayak gitu kan. Terus si ini kan gimana nggak mau ini, gimana nggak mau ibarat kita kayak mau deket gitu kan, sedangkan di belakangmu ada kayak sesosoknya malaikat yang menjaga gitu kan. Ini kalau kita semua kembali karena Allah, niat melangkah kemanapun gitu kan ya, karena sebenarnya wanita kayak dibatasi gitu ya, enggak sih, gimana ya cara penyampaiannya gitu lah pokoknya teman-teman. Iya. Yang si wanita yang nggak pakai kerudung ini ya dilecehkan, dan perempuan ini yang perempuan ini ya alhamdulillah selamat. Berarti semua itu kembali kepada diri kita. Kebergantungan pada Allahnya gitu. Iya, benar. Nah, mungkin nih teman-teman silakanlah. Silakan lagi. Sharing-sharing. Cukup, aku udah ya cukup. Kalau menurut kalian gimana teman-teman, kalau perempuan itu gimana gitu? Kamu Tia Apipa, Kak Tati, ayo dong. Kak Hanifah, Kak Haifah, apa nih? Haifah, Nusaibah, Kak Safa. Itu tentang perempuan ya. Alhamdulillah nih yang bertahan berapa orang? 9 orang. Ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah perempuan semua, jadi asik. Emang bener ya ada perempuan semua ya? Iya, ada tadi kayaknya ada Ikhwan. Oh, ada. Ayo, serius. Sok, mangga. Mangga, bajaya nu ditaroskeun. Apa dong? Silakan teman-teman. Ayo dong. Kalian tuh punya referensi yang luar biasa. Yang apa ya? Pastilah ya, tahu lah apa tentang wanita, teman-teman. Pokoknya recommended banget ya untuk dibaca semuanya. Biar lebih feel-nya dapat gitu. Karena agak bingung soalnya pengen nyampeinnya gimana ya gitu. Karena ini tuh lebih enak dibaca sendiri ya. Banyak banget. Jadi setiap baca tuh pasti kayak, oh iya ya kayak gini ya, oh iya ya kayak gitu. Iya. Emang apa yang disampaikan dari hati itu akan sampai ke hati. Penulisnya benar, penulisnya dari hati. Sebenarnya apa ya, si penulis ini yang nyebut sih. Penulis ini lebih kayak prihatin sih kalau menurut aku pribadi sih ya. Iya. Prihatin melihat keadaan. Teman-teman, ada mau sharing tentang kehidupan, tentang cinta, tentang bahagia, terus tentang duka. Tadi juga kisahnya, iya tentang cinta. Sebenarnya gini teman-teman, kalau tentang cinta ya kita nggak usah jauh-jauh lah, gitu kan. Banyak kisah-kisah yang kita ambil. Ya salah satunya kisah cinta Ali ya dengan Fatimah, gitu kan. Cinta dalam diam, ya nggak sih? Terus kita bisa ambil cerita kisah Nabi Yusuf dengan Siti Julaiha, ya kan? Gimana dulu ya, Siti apa ya, Nabi Yusuf, Siti Julaiha itu kayak ngejar-ngejar apa Siti Julaiha gitu kan, sampai akhirnya ketika Siti Julaiha memperdekatkan di karena Allah, intinya kembali dengan keikhlasan ya, bahwa kita melakukan sesuatu karena Allah ya Allah akan kasih gitu. Iya, semuanya bakal kembali. Yang pergi pasti akan kembali. Tapi kalau yang punya mantan jangan harap mantan kembali. Oh enggak, itu beda ya, itu beda lagi. Ya, hiburan doang teman-teman. Dan gak garing. Oke, mangga. Ada yang mau ya. pernah baca buku-buku self development juga ya kayak. Karena kalau aku jarang sih baca buku tentang itu gitu. Nah, pengembangan itu. Jadi pas pertama baca ini ya bagus ya. Oh iya, aku termasuk salah satu orang yang jarang baca buku kayaknya.
panitia literasi di rumah aja nih padahal nih. Enggak lah. Enggak kok baca. Nah, tapi aku lebihnya baca bukunya lebih apa ya? Yang berat-berat. Enggak sih. Otak aku kayaknya nggak nyampe kan belum. Lebih ringan aja, lebih ke politik sih. Iya, ringannya politik ini yang beda. Oh enggak. Iya, makanya sebenarnya itu kan lebih kayak cerita, termasuk novel nggak sih itu? Bukan ya? Enggak, iya makanya ini gak masuk novel gitu. Tapi pas Enggak ya? dibaca secara nggak langsung sebenarnya cerita hidup nulisnya gitu. Iya ya. Mm-mm. Mulus Tapi gitu. mm-mm. Heeh. Paling ya itu juga salah satu apa ya, buku motivasi kehidupan ya. Iya, guide lah. Iya. Mungkin peneliti pernah merasakan pahitnya kehidupan. Ala barat gimana sih? Pengen Sebenarnya kita juga bisa nulis sih teman-teman. Percaya nggak? saya pasti bisa. Kapan udah kayaknya udah tulisannya udah nyampe nih, udah banyak. Jadi enggak sih. Belum, Iya. aku belum membuat sebuah buku. Andai kan kita waktu kecil sudah bisa menulis ya, mungkin kita bisa nulis dari umur 1 bulan aku begini. Entah ya, iya benar-benar. Ya aneh katanya. Nggak bisa nulis dari semua. Maksudnya ada selain dari isinya ya, yang bisa aku petik sih dari buku itu, kita setiap kejadian di sekeliling kita tuh bisa banget ditulis gitu. Karena itu bisa jadi reminder kita nanti di masa depan. Itu yang sering aku alami sih. Aku Iya, sering lebih nulisnya kayak yang ada di sekitar kita aja gitu, yang bener-bener kerasa. Ketemu orang di mana gitu aku tulis. Nah, suatu hari pas baca lagi kayak, lu pernah kayak gini ya gitu. Itu bisa jadi buat kita itu. Oke. Teman-teman gimana nih? Maksudnya sebelum anak next buat ke yang lain, mau bertanya lagi nggak gitu? Kalau nggak, ya udah bisa langsung apa ya? Closing statement gitu aja. Penutup buat penutupnya. Ya, boleh. Gimana teman-teman? Ya udah, langsung aja ya. Closing statement boleh Kak? Silahkan. Oke. Closing untuk diskusi pada malam hari ini tentang Reclaim Your Heart. Intinya adalah apa ya? Jangan sampai kita itu dikuasai apapun gitu, apapun bentuknya. Kita yang harus mengendalikannya karena kalau kita udah punya keterikatan gitu pada selain Allah, itu yang akan membuat kita ada di dalam penjara secara nggak langsung gitu. Itu yang akan membuat kita akhirnya nanti punya luka-luka yang mendalam di masa yang akan datang gitu. Itu disebabkan sama diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengulang lagi nih memandang dunianya. Dan teman-teman rekomendasikan sekali untuk bisa baca buku itu. Karena itu kalau bagi aku untuk yang tidak sedang terluka dan lagi baik-baik aja ya, itu bisa jadi pengingat, tapi sangat-sangat bisa menjadi teman untuk kita yang benar-benar lagi ada di masa itu. Persiapan. Itulah. Selamat membaca. Semangat. Baca aja, Kak. Baca aja. Iya. Nah, luar biasa sekali ya, teman-teman. Buku yang sangat rekomend. Itu ya kalau yang aslinya yang mana ya? Aslinya. Sama Kak, judulnya itu juga kok. Maksudnya asli kan ada yang soft coffee doang. Maksudnya kalau di Shopee itu kan kayak, tapi ya kalau aslinya mahal ya? Aslinya mahal nggak sih? Tapi emang soft cover kok. Aslinya memang agak lumayan. Mana ya? Teman-teman yang bagi yang berminat di Shopee banyak, bener nggak? Shopee ada ya? Ada kok ada. Ya, mau yang murah berarti yang palsu. Yang aslinya lebih mahal. Iya teman-teman. Maksudnya lebih kayak mencerahkan pikiran aja sih, lebih kayak mungkin kita pernah ngerasa kecewa atau sedih, kenapa sih mungkin kayaknya bisa kayaknya bisa baca buku itu gitu untuk menyemangati diri gitu kan. Nah, jadi apa ya, baru kemarin baca aja kayak udah ngerasa di mentor gitu kan. Pokoknya udah ya pengen punya gitu kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itulah closing statement-nya, dan
kebetulan sedikit pengumuman ya teman-teman. Jadi grup literasi ini ada akun baru, soalnya yang kemarin entah dihack atau keblokir, tapi kita nggak bisa. Jadi kita buat kayak ngepost kegiatan literasi rumah aja. Jadi kalau misal ini jadi kayak apa ya? Upload gitu ya Kak? Iya, jadi nggak bisa. Jadi kita buat akun baru dan jangan lupa nih akun baru kita tuh apa literasi di rumah aja official. Ya, kalau salah yang itu deh yang baru. Pokoknya ada akun baru, bantu follow buat teman-teman ya. Mudah-mudahan lebih tertarik lagi dalam diskusi, apalagi dalam membaca. Karena apa ya, Indonesia kan paling rendah ya baca bukunya gitu kan. Ya, mungkin dengan adanya literasi ini, insya Allah kita membantu dan apa ya dengan teman-teman yang ngasih sportif atau apa ya partisipasinya buat ngajak terus gitu kan, itu sangat luar biasa gitu kan. Masih banyak Kak ya habis ini yang akan bahas-bahas buku bagus lainnya. Iya, bener banget. Jadi ya, yang ada tetangga jangan ibu-ibu. Kalau kita ngajak ibu-ibu udah beda lagi, ibu-ibu ngomongnya arisan gitu kan, di rumah tangga, cucian, bumbu dapur udah beda pembahasannya. Sama aja sih yang udah milenial pas nyambung kayak gitu teman-teman. Oh iya, jangan lupa teman-teman sebelum diakhiri, tolong isi absen dulu ya. Absen udah dikirim belum sih? Oh iya, absen buat absensi siapa? Hanifah? Hanifah masih ada nggak? Absen udah dikirim belum? Oke teman-teman, itulah ulasan-ulasan yang telah disampaikan oleh pemantik kita yaitu Kapara Hanifah, ya sangat luar biasa sekali ya pembahasan yang menggugah gitu kan. Terus menjadikan ya tambahan lah buat referensi kehidupan kita. Terus kita kembali lagi kepada apa diri kita gitu kan. Intinya jangan terlalu apa ya mengikuti kehidupan dunia karena kita terasa capek gak sih kadang ketika ada yang ini ada yang ikutin terus kita kayak ngerasa kalau nggak ikut ya gue ketinggalan zaman gitu ya nggak pernah gitu gak sih kayak gitu. Dan kalau aku pribadi sih tipikal yang bodo amat itu ya sih nggak terlalu kalau zaman gini-gini kalau sih gitu aku tipikal yang nggak mau sama gitu pengen beda dari yang lain aja gitu. Teman ya kita kembali kepada diri kita masing-masing gitu ya tipikal yang kayak gimana gitu. Kayak gitu itu teman-teman. Tolong jangan lupa isi absensinya teman-teman ya. Udah isi belum? Udah pada ngisi belum ya? Disimpan dulu aja teman-teman linknya atau nanti di-share lagi kali Kak di grup. Nah ya. Untuk Kak Hanifah nanti jangan lupa di-share lagi di grup Petrus aja. Baik, untuk acara pada malam hari ini kita baca Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah sih kalau bermanfaat pasti bermanfaat dan mudah-mudahan lebih kayak membuka gitu ya. Dan terima kasih kepada pemantik kita Kak Farah, sangat luar biasa, is the best banget. Aku suka. Terima kasih untuk literasi aja. Kalau ya makanya bantu dukung teman-teman biar ya ini makin berkembang sih ya, mudah-mudahan masih berkembang. Kami kalau menurut aku pribadi sih ini adalah kesempatan kita untuk berkolaborasi gitu kan, untuk kayak apa ya belajar speak up juga gitu, apalagi di depan teman-teman gitu kan. Karena sih apa ya salah satu orang yang mungkin masih kagok ngomong ya teman-teman, jadi mohon maaf. Itu teman-teman ya, alhamdulillah saya pribadi sebagai moderator yang banyak kekurangannya dari kata-kata dari awal sampai akhir, dari bikin mohon maafkan dari apa ya ketidaknyamanan dalam bahasa atau cara penyampaiannya apa sih garing gitu ya teman-teman, karena anak pribadi sih masih tahap pembelajaran. Oke teman-teman, mari kita
tutup dengan kafir majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Ya, bersama. Izin lift ya.